Ya, berasal dari perkataan nabiyun atau an-nabiyyu. Ya. Kalau nabiyun satu nabi, anbiya para nabi. Para berarti lebih dari satu, lebih dari dua. Karena kalau dua lain lagi. Kalau satu nabiyun, kalau dua nabiyani. Nah, atau nabiyaini. Nah, pokoknya kalau ada yani atau yaini itu artinya dua. Ya. Masjidaini, dua masjid, betul. Rakaataini, dua rakaat. nah, itu. Nabiyaini, Dua nabi. dua nabi. Dolaroini, oh ini apa semua. Riyalaini, dua rial. Ya. Masjidaini, dua masjid. Ya. Kitabaini, dua kitab. Ya. Jadi artinya dua. Ya ini artinya dua. Nah, kalau lebih dari dua baru anbiya atau al-anbiya sama. Yang artinya apa? Para nabi. Para nabi. Para nabi apa para nabi-nabi? Para nabi. Ada yang salah nyebut. Para guru-guru. Para pekerja. Benar apa salah? Salah. Harusnya satu aja. Para guru. Karena sudah ada paranya. Iya. Artinya banyak guru. Maksud banyak guru-guru. Betul nggak banyak guru-guru? Kurang tepat. Banyak guru atau para guru. Ya. Banyak buku-buku, banyak buku. Banyak buku sudah cukup ya. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah surat Al-Anbiya yang di dalamnya akan membahas para nabi-nabi. Hafal nabi yang 25, Bu? Adam, Idris, Hud, Saleh, enggak apa? Kampung saya jadi pujian itu. Kesuwen di luar negeri akhirnya lali semua, lupa semua. Di sini nggak praktek ya, Bu ya. Masih kecil hafal itu ya, sampai Nabi Muhammad ya. Sama dengan wujud dan bako ya. Ya, jadi kita akan membaca nanti tentang nama-nama nabi yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim ya. Jumlahnya ribuan nabi itu. Tapi yang disebut dalam Al-Qur'an ada 25 saja namanya ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tolong terjemahkan. Telah semakin dekat kepada manusia perlindungan amal. Perhitungan amal. Awas. Nggak pakai kacamata. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia paling dari akhirat. Benar nggak sih, Bu, ayatnya? Kiamat semakin dekat tapi kita semakin lalai, semakin menjauhi Tuhan. Betul apa enggak nih? Banyak ya, Bu ya. Ya, teman-teman kita di sini orang muslimnya ya, Bu ya. Nggak tahu ada berapa persen yang sembahyang ini, Bu ya. Yang ingat pada Allah ya. Banyaknya ngejar apa, Bu? Dunia dolar. Ya. Sementara agama dikesampingkan. Sementara
penghisaban atau hari kiamat semakin Dekat. Pernah nonton filmnya nggak? Drama kiamat semakin dekat. Nah, bagus itu melihat ya. Ya, ada kalau di film movie Inggris dengan Hollywood ada namanya Armageddon. Wah, itu dunia hancur dikisahkan semua di sini. Film lama ini saya masih ingat ya, Armageddon, film Amerika, Hollywood. Tapi mengisahkan tentang kejadian kiamat ya, sesuai dengan apa yang diceritakan dalam kitab Taurat ya, dan Al-Quran sebenarnya ya sama. Jadi ini peringatan untuk kita, semakin dekat bagi kita linnas ini, kita yang sekarang ada di sini di Hong Kong, di masjid ini ya Bu ya, semakin dekat bagi manusia, bagi halaqah apa ini? Senin ya, dekat kepada hisab kita ini, maksudnya kiamat semakin dekat, sementara banyak kita lupa dan lalai. Ghaflah artinya lalai, lupa. Mu'ridun, berpaling. Aku gak maulah deket-deket dengan Allah dulu, nanti aja kalau sudah umurnya berapa. Ya, kan ada kayak gitu ya Bu ya. Ada yang bilang nanti kalau sudah pulang ke Indonesia. Iya, tiba-tiba mati. Ini sekarang lagi banyak meninggal. Ada 3 kalau nggak salah sekarang ya, belum dikirim ke Indonesia. Saya baru ketemu orang KJRI, ada 3 sekarang Pak yang masih ditahan, masih belum. Yang baru ini Bu siapa? Mbak Yani apa siapa? Ya, udah senior itu Mbak Yani. Jadi ya itu Bu, kita nggak tahu kapan ya Bu ya. Iya, kiamat semakin dekat. Jangan kiamat, umur kita nih ya Bu ya. Umur kita ini semakin hari semakin dekat. Semakin dekat kepada apa? Kuburan. Semakin dekat dengan kuburan ya. Semakin dekat dengan debu, dengan bumi ya. Iya, destinasi terakhir di dunia itu di situ ya. Jadi jangan sampai terbuai dengan dunia, jangan sampai terbuai dengan penghormatan, dengan puji-pujian sehingga memalingkan Tuhan ya Bu ya. Oke. Berikutnya. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim. Baca. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Coba baca lagi 2. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Ini Bu, banyak nih ya, Quran dibaca, ngobrol aja kan gitu ya Bu ya, maksudnya seperti itu. Maka kalau ada Al-Quran sedang dibaca oleh siapapun ya, dengerin, karena kita akan diberikan rahmat oleh Allah. Iya, dan berpahala Bu, dengerin Al-Quran itu berpahala. Dengerin orang baca ataupun YouTube ya Bu ya. Jangan mengambil apa itu, meringankan ya, ataupun meremehkan ya bacaan itu ya. Ini ayatnya. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Enak kayak tadi seperti kita zikiran ya. Ya, dengernya juga enak Bu. Kalau kita berjamaah zikirannya ya Bu ya. Enak banget itu. Sholawatan, adem rasanya ya Bu ya. Nyes. Nah, ya. Jadi kalau Al-Quran dibaca, jangan ngobrol ya, dengerin kalau kita memang lagi tidak bekerja ataupun apa ya.
لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Baca lagi ayat 3. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Ya, ini orang-orang yang zalim. Biasanya kalau Quran dibaca mereka meremehkannya, ya. Lahiyatan qulubuhum, hatinya tidak connect, ya, malah mungkin jadi panas. Ada kan begitu ya, Bian? Ya. Orang nggak sembahyang dengerin azan, panas apa enggak? Ya. Mau panas, malah TV-nya dimatiin atau dilempari. Iya, saking keselnya. Ada orang yang hatinya tertutup, ya, diajak kebenaran, wah dia marah tuh. Benar nggak Bu? Iya. Nah, jadi ini akibat dari kelalaian. Kita teruskan. Qala rabbi ya'lamul qawl. Fis samaa'i wal ardh. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Bal qalu adghasu ahlam. بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا
dzikr. Fas'alu ahla dzikr In kuntum la ta'lamun. in kuntum la ta'lamun. Nomor 7 Bu, baca nomor 7. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ya, sini jadi tentang kenabian di sini dijelaskan pada ayat 7 ya. Dan tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad, sebelum Nabi siapa? Muhammad ya. Illa rijalan. Apa rijalan ini? Laki-laki. Melainkan Berarti Nabi itu cewek apa cowok? Cowok. Ada nggak Nabi cewek? Tidak. Ada di Indonesia dulu ngaku itu. oh iya ya Siapa nggak lupa nah. Perempuan ngaku aku jadi Nabi dan Rasul. Lupa saya namanya. Ini namanya sangat bertentangan dengan ayat ini ya. Karena Nabi itu mesti rijalan. Ya, laki-laki. Tidak sekedar rijalan, ditambah lagi nuhi ilaihim. Kami beri wahyu kepada laki-laki nabi-nabi itu. Seperti Nabi Muhammad ya, diturunkan Al-Qur'an. Nah, kalau tadi yang cewek itu ngaku nabi apa? Kitab sucinya. Siapa yang menurunkan? Kan gitu ya Bi ya. Pakai bahasa apa? Kan gitu ya. Nah, mukjizatnya apa? Tahu mukjizat itu? Tahu. Apa mukjizat itu? Karomah. Iya. Kebiasaan yang tidak biasa. Kebiasaan tidak sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa. Seperti Nabi Isra Mi'raj. Wah, itu yang kejadian luar biasa. Khariqun lil 'adah. Kalau dalam kamusnya al-khawariq lil 'adah. Ya, yang kejadian yang super luar biasa dari biasanya. Ya. Jadi syaratnya Nabi itu pertama apa? Rijal. Laki-laki. Jadi kalau ada cewek-cewek di Hongkong ngaku Nabi, di Victoria Park ngaku Nabi, Lalu. percaya nggak Bu? Tidak. Dalilnya apa? Ya ini nih surat Al-Anbiya. Ya. Dia tanya lagi, apa kitabmu? Mana kitab sucimu? Kan semua nabi ada kitab sucinya. Ya. Kamu apa? Wahyu yang diturunkan Tuhan. Nah, mesti nggak bisa jawab. Berarti namanya Nabi palsu. Nabi KW. Nabi palsu. Ya. Kemudian kita baca lagi. Wa ma ja'alnahum jasada Wa ma ja'alnahum jasada la ya'kuluna at-ta'am la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. wa ma kanu khalidin. Nah, ciri-ciri Nabi lagi, baca Bu ayat 8. Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan dan mereka tidak pula hidup kekal. Ya, cirinya ada dua di sini ayat ini. Yang pertama ya, nabi-nabi itu sama seperti kita, punya jasad, punya jasmani yang memerlukan apa? Makanan. Berarti kalau ada nabi yang dituhankan, mengaku menjadi Tuhan oleh pengikutnya ya Bi ya. Ini sebenarnya ini menolak pengakuan Nabi Isa menjadi Tuhan. Ya, ayat ini. Karena Nabi Isa sama seperti kita Bu. Iya. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar Makan. kalau berasnya nggak ada
kerja. Kerjaannya nggak ada, cari-cari sama kayak kita Bu, belusukan ya Bu ya. Iya, kalau sakit Dokter. iya, masa jadikan Tuhan. Kalau perutnya belet kemana Bu? Nah ya, jadi mustahil Nabi Isa itu jadi apa? Nah, ini Nabi Isa jasadnya sama seperti kita, makan, minum ya Bu ya. Nah, jadi ini menolak doktrin ketuhanan Yesus ya. Kalau Yesus sebagai Tuhan, masa Tuhan sakit, masa Tuhan tidur, masa Tuhan ke pasar, masa Tuhan sarapan. Nah, ya. Maka ini tanda-tanda Nabi. Artinya kalau Yesus itu makan nasi, berarti Tuhan apa Nabi? Nabi, ya itu maksudnya, maksud dalam ayat ini. Kemudian mereka nggak akan kekal hidup selama-lamanya kayak Tuhan itu nggak mungkin, ya. Bahkan Nabi Isa kalau menurut keyakinan orang-orang Nasrani, mereka sudah di apa? Salib. Kalau salib kan mati ya Bu ya. Masa Tuhan diem saja disalib? Harusnya berontak ya Bu ya. Nggak perlu berontak lah kalau Tuhan ditiup, ya udah mati semua. Ini kok malah Tuhannya mati. Dipaku, diikat, diboyong-boyong, dipermalukan ya Bu ya. Kampung-kampung dideri-derin loh Bu. Ya, oleh orang-orang Yahudi yang benci kepada Yesus ya. Nah, sebab itu dalam Islam dikatakan bukan itu yang disalib, itu ya bukan Yesus yang disalib, tetapi yang diserupakan dengan Yesus. Nah, ya. Dan ini tercatat dalam kitab Barnaba, Injil Barnaba. Nah, sampai cara-cara bagaimana orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya, ya, itu dicatat dalam Injil Barnaba, bukan Injil yang sekarang ini, ya, tapi Injil lain, Injil Barnaba, Injil yang benar, yang ditulis oleh muridnya sendiri, murid Yesus. Sampai suaranya sama, rambutnya sama, kakinya sama, ya, semua disamakan semua, sampai suara juga disamakan. Makanya mereka, wah ini benar, ini Yesus yang dibunuh. Karena barang siapa yang dapat memenggal atau membunuh Yesus, ya, akan diberikan segenggam emas dan juga hadiah yang lain. Ya, berebut. Temannya ya Pak ya? Apa? Anak buahnya muridnya sendiri yang khianat, yang namanya Judas Iskariot. Judas Iskariot, Judas Iskariot dalam bahasa Arab. Nah, ini keyakinan kita, ya. Jadi Nabi itu mesti makan, mesti ke pasar, ya Bu ya, mesti tidur, ya. Dan mereka tidak akan kekal abadi, semuanya mati. Adam sudah meninggal, Idris sudah meninggal, ya. Nabi Muhammad, Nabi kita sudah nggak ada, ya. Kecuali Nabi Isa yang masih di langit, yaitu rahasia Allah, ya, yang nanti akan turun ke bumi, ya, pada akhir-akhir hari kiamat nanti, ya. Kemudian kita teruskan. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya,